Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bapak Milenial bersama saya Yuri Ramadan dan tentunya founder Bapak Milenial Akang Ustadz Bahru Roji di sini sudah berada. Sudah lama, Kang. Kita terakhir video Q&A bulan-bulan kemarin dan di konten hari ini kembali lagi di konten Q&A. Artinya siapa? Artinya teh deui di. Pokoknya mah tanya jawab. Tanya jawab pokoknya. Q&A itu tanya jawab. Ki Anom bisa Ki Abah. Sami sareng kitu Ustaz. Q&A itu. Siap. Kemarin alhamdulillah ya channel kita kedatangan tamu luar biasa ya, seperti Kang LA teh, Kang LA teh kan? Kang Lukman, terus Kang kolega Kang Abai, ya, lumayan lah, seru gitu Ustaz. Jadi tadinya Q&A ini kan mau dibuat sebulan sekali. Tapi karena tamu padat luar biasa, jadi sekarang alhamdulillah nih kita ketemu lagi Q&A kali ini. Dan banyak ya di video-video sebelumnya para sahabat nih yang menanyakan tentang keresahannya, mungkin keresahannya ke Kang Ustadz. Kali ini kita akan bacakan dan ada juga yang nanya ke WA saya. Banyak. Ya. Nomor WA-nya berapa? Oh iya, sebelum ke minggu yang lalu di video yang lalu kan disampaikan. Banyak yang masuk ke Yudi. Sekarang kan ada penonton baru nih yang mau masuk adan nih. Alhamdulillah ya Allah, dan maghrib ya. Saum tuh Ustaz. Bukanlah. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Alhamdulillah. Taya eutna itu aduh. Mana ieu tim medis. Oke, kita break dulu sebentar. Kita buka puasa dulu karena Kang Ustadz saum Senin Kamis ya. Tapi kayak insya Allah saya itu sama Yuhi itu puasanya social distancing ya. Apa itu? Subuh sahur di ngalangan. Alhamdulillah ya uus ya. Subuh sahur lohor buka, asar puasa deui maghrib buka. Itu sahur jaga jarak. Iya. Alhamdulillah. Amin ketampia tur non Kang ada. Nun Kang, buka heula Kang. Bismillah. Anaknya amisnya. Bugis buka puasa dengan Bugis bubuk. Bugis ini sponsor setia kita. Iya. Dari awal video kita sampai sekarang ila yaumil qiyamah. Sampai kiamat. Barokah insyaallah. Kang Iqbal turun Kang Iqbal. Di kopi heula. Kopi heulanya. Biosnya ieu kelebet video. Maaf. Kan aja mantep heulanya. Ya nanya kayak di balik layar. Sakaung teh betul mah. Yoi hungkul kan. Abdi hungkul sareng Akang Ustad. Ngopi heula. Bismillah. Kritek don terus wap ieu jadi paheman urang salat heula. Salat heula, leres. Bisa salat minta sambung lagi ya. Oh, honda maghrib mah waktosna. Bisa. Panas ya. Panas kan guys. Hanut kan. Kuatan Ustaz. Ada kuatan Ustaz panas. Tapi agak pengen ilmu ajaib loh. Bisa meledog. Atas betuang. Dari podcast kan. Kakak Ayu anu lucu dan natural. Sorry guys ya. Jauh ada tuh. Panas. Dua ngomong agak sok. Terus Ada ieu Bugis makan begenyel. Gak bisa pakai letot dari Begenyel itu istrinya Mas Genyel. Mbak dan Mas. Bagenyel, Mas Genyel. Betul.
Tambedi Kang. Tambedi Kang. Sementara gitu lah. Tutup pula. Salat dulu. Bukan tutup sih, kita break dulu ya. Kita sholat dulu, sholat maghrib nanti langsung dilanjut. Bye. Oke, kembali lagi bersama saya nih. Alhamdulillah Kiai Q&A. Kiai tadi pada nyebut Kiai. Bias bukan Q&A. Alhamdulillah nembe tos salat, sudah melaksanakan salat. Bukan setting-settingannya tuh basa keneh ya. Tadi laras salat heula. Kita salah waktu ya tadi ya. Salah waktu. Teman-teman juga nih yang nonton video ini belum salat heula. Meh jongjon, lalajon. Tenang hidup. Tenang. Kita lanjut. Siap, Kang. Tadi terakhir namanya tadi teh. Geus nyebut Akang mah disebutnya. Nah, anak-anak itu Akang nya. Akang Ustad. Orang pakai Ustad. Akang siap. Akang. Udah Akang Kung, Akang Tumis semuanya. Siap. Oke, di konten kali ini Q&A ya. Tadi saya sudah bahas video pertama Q&A sudah ada bulan-bulan kemarin dan sekarang itu sesi keduanya. Tuh. Akan selalu dampingi sama Yuhi kan? Iya. Banyak alhamdulillah yang masuk pertanyaan ke kolom komentar di YouTube, terus ada yang chatting ke saya, DM. Dan iya, Bapak milenial juga punya sosmed. Di IG, terus sekarang ada TikTok. TikToknya ada Bapak milenial. Jadi jangan lupa follow dan mengikuti ya IG dan YouTube juga nih. Alhamdulillah sampai saat ini ada peningkatan. Ada peningkatan luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Peningkatan itu mudah-mudahan bisa lebih menebar manfaat lebih banyak. Betul sekali. Dari mulai pertama kan kita masih podcast dan sekarang ada konten-konten yang luar biasa. Ada sinema keluarga. Si Unyil. Sinema keluarga dan ada Cemarakela. Kita masih gak akun IG-nya. Oke, langsung saja ke pertanyaan nih. Ada yang masuk ke WA saya. Nomornya berapa? Nomor. Barangkali nanti ada anak gadis, ada janda yang mau chatting ke Yuhi. Sugan anu nyangkatnya. Gitu. Ada niatan nikah. Ganteng gini bisa. Siap. Pemandu Q&A itu ganteng banget nih. Siap. Alhamdulillah ya Allah. Dipuji. Nemu hiji-hijieun. Nomor nama tetap siga anu dulu. Nomor saya itu 085 085 77 235 3013. Jelasan engke dicantumkeun lah di IG Yuhi aja lah. Di IG ada, bisa di DM atau follow IG saya juga. Promosi. Jadi promosi. Yuri_Ramadan. Ya gitu. Kalau adiknya Yuhi Sawal. Terus nanti Hapit Rayagung bisa Jawa ya. Oke, langsung ke pertanyaan pertama nih. Ada yang masuk ke WA saya. Mungkin untuk namanya gak usah ya. Privasi aja. Dan saya juga kaget nih, pertanyaan pertama agak nyeleneh sih. Gak apa-apa. Nanti sortir aja ya. Siap. Ada berapa yang masuk? Karena waktu kan cuma 30 menit. Min, mau nanya nih. Bagaimana hukum onani bagi pemuda? Berat karek dia. Pertanyaan itu saya curiga TMP lainmu. Siga nama. Tapi ya emang iya sih, ini rahasia umum artinya. Emang pemuda gitunya banyak gitulah nu terjerumus karena iya gitu aya paham seperti kieu sana daripada jeung lawan jenis dosa melakukan hal seperti kieu. Mending hayam yang entok mah teu naonnya sih. Kayak budak entok ngajauh bapak namanya. Bahaya. Eta pertanyaan pertama, Ustaz. Baik, jadi gini, terkait hukum onani ini, mohon maaf ya. Ya.
ada beberapa ulama yang berfatwa atau berpendapat. Satu diantaranya adalah menghukumi onani ini makruh. Dengan catatan hal itu dilakukan oleh seorang laki-laki yang mohon maaf yang sudah menikah. Yang proses onaninya itu dilakukan oleh pasangannya, bukan oleh diri sendiri, gitu kan? Menghukumnya makruh. Nah, bisa dalam situasi-situasi tertentu ketika seorang istri lagi head misalnya, terus kemudian hasrat bersetubuh dari suami misal begitu tinggi misal, maka sebagian ulama menghukumi makruh untuk melakukan onani oleh istrinya gitu ya. Sebagian berpendapat itu haram. Nah, haram ketika dilakukan baik oleh istri ataupun oleh diri sendiri misalnya, apalagi oleh bujang. Haramnya itu bukan hanya haram saja, tapi ada jadahan. Jadah jadinya. Jadi gak terlalu mulia lah. Bukan terlalu mulia, gak mulia lah. Naon atuh mending kawin gitu kan. Terus kemudian ketika sering melakukan itu, karena kan itu kan seks itu menyebabkan ketagihan ya. Seks itu menyebabkan seseorang untuk melakukannya terus menerus, jadi secara rutin. Bahkan sebagian, saya walau alam dari sisi medis ya, sebagian peneliti berpendapat bahwa ketika seseorang sering melakukan onani itu berakibat pada tubuhnya yang kering, garing gitu, begang gitu. Jadi curiga lamun ente begang untuk ente melintu. Jadi tara berarti ente mah gitu. Nya tara. Alhamdulillah. Bahaya maksudnya. Bahaya ulah. Bisi ketagihan mapangna eta. Maaf, bugis. Nah, tapi ulah seur teuing tad. Pan mah testi sigaranya. Testi sigana mah kopi deui. Tos isin. Yang selanjutnya itu kumaha cara mengantisipasinya gitu kan ya. Maka karena ini perbuatan tercela gitu ya, melakukan onani ini, maka salah satu di antaranya adalah kenapa dia melakukan onani? Karena ada input, ada masukan ke kepalanya dari video-video, dari tontonan-tontonan. Karena tontonan IG kan ada namanya seleksinya. Oh, parah. TikTok. Karena nujil baboy geus joget. Kumaha jogetna? Ada cakep. Ada gitu aja. Berarti sok ambil aja kepanggih. Kepanggih ya. Mancing dia teh. Anya teh pun. Aya nu anya kejadian dengan kumaha nih kan. Kumaha? Pikiran. Eta. Bahaya. Cakep. Tuh jadi keluar. Nu anya nu update ngan. Nu gitu naon eta. Gelap deui. Apal. Belit apa? Kenapa teh kan ngobrol bieu sampai breathing ya. Mancingnya. Nah, kan bisa jadi tontonan anu mengandung unsur seksual gitu ya. Yang kedua, bisa jadi seorang terjerumus ke dalam hal onani itu akibat dari tontonan video. Kan begitu mudah hari ini mengakses video porno. Punten yur, penelitian mengatakan selama pandemi ini video porno yang paling laku di negara Indonesia. Payung. Jadi mana imah ternyata lah di film gitu. Yuri tidak masalah lah di video porno. Asal ucing. Tidak naon aja ucing mah. Oh, ucing Yuri bisa ke porno yuk. Lajuanan ku Yuri tonton video lajuan asli ke bae. Naonnya? Naon normal pek. Normal tah momer. Yang ucing dipupuh lah hayang ke ucing udah kawin. Oke kan gitu ya. Nah, maka tontonan itu yang selanjutnya ini yang paling saya khawatirkan ketika seorang pemuda mulai sering melakukan itu. Faktor yang ketiga itu adalah faktor dari tidak bisa menjaga pandangan. Otak mesum sih atau gitu. Iya. Kayak itu kali tinggal itu gitu ya. Kau pilih awal langsung. Hasratnya langsung. Menggairahkan kan gitunya langsung kayak itu tadi. Maka
redam itu semua, satu diantaranya dengan saum. Dua, sudah puasa harus lapangan wae misalnya, dengan menjaga pandangan, stalking IG atau tong nukalar itu gitu. Akses video itu dengan kayak gitu. Yang ketiga, yang terakhir, hati-hatilah dengan waktu si usia ente ketika sendiri. Bahaya. Kualitas keimanan seseorang itu ditentukan ketika dia sedang sendirian. Ulangi. Kualitas keimanan seseorang itu ditentukan ketika dia nyorangan sendirian. Kualitas keimanan seseorang ditentukan ketika dia sendirian. Nah, karena di sendirian itu dia bisa mengakses, menjelajah ke sudut-sudut negeri, ke sudut-sudut video, ke sudut-sudut apapun yang dia bisa akses tanpa orang lain tahu. Gitu. Yuri ke lobaan mereka maling kapan? Kesorangan banyak. Blok klik usah. Kan gitu ya. Kemudian raja video porno banyak babagangan nobar. Nobar itu penting ngaji video porno mungkin. Pasti menonton itu ketika sendirian pakai headset. Gitu. Soalnya untuk kadang kebatur bahaya kan gitu ya. Ketika dia sendirian. Akses video, akses hal-hal seks itu ketika dia sendirian. Maka hati-hatilah ketika ente dalam waktu sendirian. Kebanyakan sendirian menyebabkan onani. Menikahlah. Aduh. Gitu. Keusum tiris sok, keusum tiris. Canikah, rugi. Kayak maut, beletuk teh maut. Panggil jeung bidadari, kita temenan aja, apa rugi? Ruginya. Gitu ya. Hoyong siap bikin nikah muda teh kan. Can ngajirim pejodohna teh tuh. Mudah-mudahan nanti ada yang nonton ya. Sementara nikah muda belum bisa, kelapa muda we lah sebenarnya. Kelapa muda we lah. Kelapa muda. Dawegan. Gitu. Kira-kira. Jadinya jangan banyak nyorangan sendiri gitu. Sendiri. Terus bisa-bisa menikah gitunya. Bisa-bisa menikah. Luar biasa. Untuk saya jami aman lah menikah gitu. Ya itu untuk pertanyaan yang pertama. Yes. Tentang ya tadi lumayan pertanyaan pertama bikin syok lah para kewas ya orang yang bacaan tapi menggebag-gebag. Nanya lebih kayaknya. Aduh. Pertanyaan selanjutnya mungkin Kang. Tapi ini kerahasiaan dijamin ya. Insyaallah mal dibewarakeun lah. Nih yang satu lagi. Izin tanya Kang nih, kenapa Lukman Nur Hakim jadi model dalam pendidikan keluarga? Saha itu tak apal. Saha Lukman Hakim tak apal. Kamari buka LA, buka dia. Lukman eta sugan. Lukmanul Hakim itu adalah salah satu orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Quran surat 31 ada surat namanya surat Luqman gitu. Quran surat 30 hiji itu namanya Luqman. Luqman ini dia bukan nabi, dia bukan rasul, dia bukan sahabat, dia bukan utusan Allah. Tapi namanya diabadikan dalam Al-Qur'an gitu. Kenapa bisa diabadikan kayak gitu? Karena dialah sosok salah satu sosok pendidik terbaik dalam Al-Qur'an. Salah satu sosok model pendidik terbaik dalam Al-Qur'an. Jawabannya yang pertama itu. Kenapa? Karena yang kedua, kenapa dia jadi seorang pendidik yang hebat? Karena dia memiliki hikmah. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Gitu ya. Kenapa Luqman itu jadi pendidik yang hebat? Karena dia memiliki hikmah. Apa hikmah itu? Hikmah itu adalah pelajaran baik dari apa yang Allah takdirkan kepada kita. Dia mampu mengambil pelajaran baik supaya lebih dekat ke Allah. Mampu merenung. Orang anu sering merenung. Ngalamun ya. Ngalamun mah kan kosong gitu kemana-mana ngalamun dan ngabayangkeun. Aduh. Seandainya saya nikah jeung Luna Maya bisa sekieu gitu. Saya sudah jadi Ariel misalkan itu ya. Itu ngalamun eta mah. Kalau merenung itu memikirkan sesuatu secara mendalam. Kecerdasan orang Arab dahulu itu kenapa
Al-Quran diturunkan di dinya, salah satunya adalah Arab punya tradisi merenung. Nah, ulang mijil sair, merenung bijil naon puisi, bijil kata-kata mutiara, ya. Yuri kan merenung bijil budak. Bahaya gitu. Bahaya aja. Bahaya gitu. Kan beda ipis. Saya pernah ditanya, kumaha dulu ku guru lah, dosennya di sekolah. Di Jepang yo, jelema kerja kelompok, budak SMA jeung budak kuliah bisa nyieun robot. Cek dosennya, orang Jepang mah bisa nyieun robot hasil kerja kelompok. Saking pintar. Kurang dijawab. Saya dijawab ya. Kata saya, lebih pintar orang Indonesia. Nah naon cenah cek dosen katanya. Nah naon orang Indonesia mah kerja kelompok teh lain nyeun robot, nyeun jelema nyaan kan gitu. Kacau. Bahaya. Pintar kan? Jadi lebih pintar Indonesia. Kan sakup nyeun robot, nyeun jelema nyaan Indonesia mah lawaka. Kerja kelompok kan berarti kerja kelompok. Mantap hati-hati kerja kelompok Yuri di kosan kerja kelompok. Iya sih tah bahaya nanti. Lulus S1 teh mau ijazah, mau budak, bahaya. Gitu ya. Jadi kalinya. Tadi ngomong ya. Lukman, karena dia punya hikmah. Merenung. Tradisi merenung. Maka Yuri setiap malam Umar bin Khattab sampai ngomong hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Allah. Merenung dosa naon poe ayeuna. Dari sejak pagi bangun saya sampai malam, kebaikan apa yang saya lakukan, kebanyakan kebaikan atau kejelekan, itu kan kita jarang mikir kayak gitu. Yuk saya kasih tips nih ya. Kalau Yuri punya masalah dalam hidup, sifat pemarah, maka semua masalah itu akan tentang pemarah itu. Sebelum Yuri tuntas tentang pemarah, Allah mau ngasih ujian lain. Gitu. Panggil jeung jelema yang ngamak we, pokona begitu. Diamakeun we gitu. Lamun Yuri punya sifat kopet, maka ujian-ujian kehidupan Yuri tentang kopet. Aya duit, semere. Panggil jeung jelema pi kopeteun we gitu. Karena dia belum tuntas dengan kopetnya itu. Oh iya. Ketika Yuri punya sifat pemalas, datang naon teh, hese we gitu. Karena ujiannya di situ, belum lulus dia, belum selesai dengan diri sendiri gitu. Maka selesailah dengan urusan kita sendiri. Maka saya kasih tahu nih ke Yuri, kalau ente punya keresahan, kalau ente merenung, cobalah merenung tentang akhirat. Ya Allah, kayak orang hisab sih kumanya. Bahwa bebaturan orang ke hiji waktu di akhirat, kalah ngagugat. Selama ini nyangka deket, Yuri yang ablikin. Ternyata kada yaumul kiamah, justru ngagugat. Si iya rumah tak orang jadi cilaka sih gitu. Memang orang jadi murid ente, tapi misal ente anu mata kinakakeun urang, kan bisa jadi kayak gitu. Coba kita naik kelas, mulai merenung ngalah sifatnya akhirat, maka Allah selesaikan dunia kita. Kenapa dunia kita tidak selesai? Karena kita terus mikirkan itu, sehingga kemudian cek Allah ujian tahu terus gitu. Maka yuk mulai naik kelas gitu ya. Mun Yuri contoh lah, sertifikat beres-beresnya unlimitednya ya tanya. Mohon maaf ke mama, ke bapak. Mohon maaf, punten abi jadi mahasiswa. Insya Allah Desember. Amin. Ini pemirsa yang lainnya. Ya. Kalau Yuri belum beres tentang skripsi, maka ujian tentang skripsi terus. Kemanapun Yuri pergi, skripsi selalu mengikuti. Kepikiran terus, angges ujian nanti dinya terus. Mulak terus. Dan untuk mengerjakan itu punya sifat malas, misal ya. Maka ujian tentang kemalasan we. Buku nama. Terus kemudian jurnal nama headset tempat di pikiran Yuri cuman itu, alasan tentang malas itu. Jadi kemudian ujian tentang terus gitu. Nah, maka loba jelema mah nu kitu teh kitunya. Iya. Saya kemudian ketika aya naon aya acara can datang, alasan geus boga pan kitu nya. Anjing mau datang naon akil sepitan. Wah, loba. Gis ngawur aja. Geus ka mana meuli kitu nya. Karena kita belum tuntas dengan diri kita sendiri. Mulailah tuntas dengan diri kita sendiri sehingga kita mulai naik kelas, naik kelas. Allah selesaikan urusan dunia kita. Jangan-jangan urusan dunia kita belum selesai terus karena kita fokusnya di sini.
Kata Allah, kata Rasulullah SAW, kejarlah akhiratmu maka Allah selesaikan duniamu. Ketika engkau fokus ke dunia, merenung tentang dunia, ini belum kejamin dia can menang, can tentu menang gitu. Gitu lah kira-kira bro. Jaroknya. Hei, itu omongan Rasulullah. Saya mah hanya penyambung lidah. Jadi inget skripsi itu. Balik sudah lagi jam 12. Kayak buka jam 12. Kayak buka. Senang Isa. Itu pertanyaan yang kedua tentang tadi menanyakan tentang Lukman Nur Hakim. Nur Hakim. Nur Hakim. Nur Hakim. Bisa nulis berarti ya. Nur Hasanah gue ente Pak. Nurdin. Nur Yadi namanya. Nih, ada selanjutnya. Lumayan ya rada relate yang kehidupan Abi ya. Hei, kopi heula. Itu lah. Beta panik ingat skripsi. Aduh. Nah, bugis deui tuh. Kolak buka puasa namanya, gua namanya biasa. Kolak. Biasa nama. Kolak Mang Ejep. Kolak mah di Arab asli. Aya kolak di Arab? Ah iya. Bugis mah Sunda. Bugis. Dengeun enggak nyebutnya? Bugis. Kolak mah di bahasa Arab. Kolak kok. Kolak-kolahan. Kolak mah. Di Arab paling kolak korma. Kolak korma aya. Akibat laris. Aya. Urab korma aya di itu mah. Di urab. Urab di itu mah. Luar biasa. Lanjut, siap. Berapa menit lagi ya tim kru? Lama kan Aya lah, 10 menitan nih. Ya, pertanyaan berikutnya ya tentang keresahan pemuda ya. Pemuda apa ini? Pemuda tersesat. Pemuda Kalinglung. Pemuda Malaweng. PM. Kang minta tipsnya nih gimana mengatasi galau di usia muda. Galau. Itu muda depotnya. Galau anda mah beda deh. Beda dehnya. Galau. Luar biasa mengatasi galau. Sering sih Abi. Biasanya susiannya galau kenapa namanya? Kayaknya gara-gara boga duit. Intina mah pemuda. Udah jarang kalau bawa duit liurnya. Jarang. Bisa aman we gitu dari Surartos mah. Tapi yuk babatukan urangnya nu kamari kadang bodongah itu bisa sare gitu gara-gara loba duit orang makannya itu bisa sare tanpa bawa duitnya loba teuing duit bisa sare kan yuk ngomong kayak gini bisa jadi karena pengalaman loba duit sih kumaha gitu juga tengeuna padahal cek loba duit tengeuna euy can nyadiakeun amplop 5 juta dilagieun bantal mah kenaon saya teh tanya eta ke cadangan lamun aya maling ka imah daripada ngemaehan urang sih mending mau duit 5 juta sakitu eta cok geus sare wae nyieun abodemen 5 juta aduh supaya bisa sarenya liarnya iya geus meunang mah pasang-pasang ka hirup mah nya cek nu bodoh ngeunah kana nu pintar cek nu pintar kana nu bodoh sok coba nu pintar rek dahar bonteng kumaha heula dokter mah nya hand sanitizer kayaknya sebagainya bisa nu bodoh bonteng menang nyemprot diamkeun damang coba tanya ribet tanya hotel eta semprotan saya mah gitu cek anu pintar geuna kene bodoh euy cek anu bodoh geuna kene pintar euy nya pasang-pasang hirupna tong bodoh-bodoh teuing pinter teuing bodoh teuing kan batu disuguhan lauk nya disuguhan ningali lauk koi misal alah ieu lauk koi 2 juta eta teh atahna komo mun dipais leuwih mahal cen bodoh nya cen bodoh mah separupa disuguhan abon ngamek kira-kira dahar jeung bako itu nyawa gayo Puh pokoknya mau bodoh teuing mah gitu lagu yang pintar pejabat tapi pejabatnya jeung tukang macu sebenarnya mah hirup mah beuki tinggi jabatan beuki riweuk sebenarnya mah coba presiden datang ka Cikupa ka dieu waningan 2 mobil tilu mobil polisi militer mobil ajudan helikopter sniper di luhur nu ngajaga-jaga pejabat eta kan muka Cikupa coba tukang macul ini ke sawah ada ajudan jang cari ada ahiteun enggak mungkin ini teh balenyang sih namang naon
Ya. Sangka-sangka itu gitu. Tak kemudian kunci nama adalah mending beunghar dan beriman. Mending beriman beragama sekalipun teu beunghar hatena luas, bro. Gitu. Sekalipun jomblo hatena luas, dihena dek biasa. Soal dek Gusti Allah kan gitu. Eta mah ya. Iya eta. Kadinya euy ieu. Entar ngebelokkeun bieu. Galau karena teu boga duit. Galau karena teu boga duit. Siga nama ieu mah beda eta ieu mah. Galau karena naon sigana eta? Eceng benernya. Eceng jiga nama. Kalau cinta kebuk. Aduh, eceng gonok. Eceng gonok jiga nama ieu mah. Maka ketika galau yeuh termasuk yohinya galau aduh. Iya teh. Bogoh kasih anu si itu teh daekeun. Ari ieu memerik me, kenapa bingungnya misalnya. Nah, kudu kumaha nya itu bisa. Maka di usia ente bukan hanya galau masalah eceng euy. Sawe galau masa depan. Awalnya. Wah, jadi naon? Kayaknya 20 tahun deui, 10 tahun pasti kepikiran. Ceuleuh ente mah soalna fase labil ya teh. Fase menentukan arah si ente teh gitu. Maka disitulah butuh mentor euy. Butuh orang anu mah arahan. Guru gitu. Butuh guru. Butuh jelema anu pernah mengalami usia ente. Dan peka terhadap perasaan ente gitu. Maka satu di antara mengatasi galau adalah carilah itu. Carilah orang yang kira-kira di orang itu ente menemukan jejak hidup beliau. Contoh, Yogi galau di umur 20 tahun misalnya. Saya 22 tahun misalnya. Nya 22 tahun misalnya. Saya kan punya digit 2 tahun dengan Yogi misalnya. Maka saya mengalami umur 20 tahun Yogi. 21, 22 gitu kan. Yogi belum mengalami. Umur 22 ini ngasih tahu ke umur 20 nih 21 teh kieu kagalauan teh, hati-hati di 21, di 22 teh kieu, hariwang teh ka awewe siga kieu. Maka dia yang ngasih arahan teh kieu jalan teh ye. Nah, disitulah usia galau itu butuh itu. Ya. Nah, guru itu atau mentor itu tidak selamanya bentuk fisik. Bisa wae ya YouTube kan ayeuna digital namanya gampang atau bisa wae syukur-syukur ya guru anu daek bimbing eueuh ting aya bapak misal seperti baheula lunah laneh keleutik deui kan gitu nya ayeuna mah kan wani ngais bapak wani berat kok kecuali ngais kana beko di kitu nya bisa jadi kena hardcore gitu bisa kayak gitu bisa jadi butuh bapak butuh emang maka usia pemuda, namun dia ketika dia punya kedekatan dengan sosok laki-laki di atasnya, kata-kata kabimbing, kata-kata kearahkeun. Ya. Seorang pemuda, kenapa dia menjadi pemuda yang menyimpang? Kan dia tidak ada figur panutan. Bapak eueuh, emang eueuh, aki eueuh. Ti leutik gaul jeung awewe. Yang inu guru SD awewe, guru SMP awewe, di imah aya inung hungkul, luak liuk eueuh bapak, sehingga kemudian jadi pemuda yang dikulum dina pesto. Pemuda geblay. Laki-laki tapi perasaan sensitif di awewe. Karena dia tidak mengalami sentuhan kekuatan mental dari seorang ayah, seorang laki-laki gitu. Sekalipun misalnya yatim ya, misal si A yatim ketika menjelang usia dayuhi, maka ibunya harus mencarikan sosok bapak ke dirinya. Saha eta bisa jadi emangna, bisa jadi akina. Bisa jadi saha duluhna misal supaya dia mengalami fase-fase kejantanan seorang laki-laki. Ya. Galau itu, pemuda galau itu karena dia perasa. Karena dia terlalu sensitif. Siga awewe ke head, PMS, lelaki solihah gitu mah. Lelaki kuat mah jarang galau kunaon putus Allah bae lelaki nih gitu kan ya mah cerik teh gara-gara pe akhirat teh jadi diputuskeun teh level hal dunia karena Yogi sosok laki-laki itu harus kuat betul. Karena Yogi nanti ketika nikah bukan hanya membawa masalah sendiri masalah budak tanggung ku Yogi masalah istri tanggung ku Yogi maka seusia ente itu penting rasa sakit supaya nanti jadi ayah yang kuat itu penting sekali galau ini boleh sekali galau ini ketika ente galau ketika ente bingung maka carilah sosok ayah carilah sosok bapak di kehidupan kita carilah sosok mentor seorang laki-laki akan menunjukkan jalan kita tidak ada menemukan itu coba
cari di guru sekolah, misalnya bisa diajak ngobrol, atau kakak kelas, deket, punya kedekatan emosional dari kita. Tapi pilih-pilih kakak kelas nage misal, ajen panggilnya kakak kelas, mengajakan mabal wae, atau kabawa kan kayak itu gitu. Ya. Gitulah, hati-hati dengan sosok laki-laki anu hadir di usia pemuda ente. Ketika tidak ada itunya, wajar laki-laki itu rapuh. Meski ku rapuh gitu. Emang kita ke abdi ngalaman ya seperti gitu, soalnya dari kecil lebih memang bapak kan kerja di luar kota. Iya. Terus di rumah cewek semua, adik cewek, mama kan terus nenek. Emang karaos gitu lamun itu mengutamakan hati gitu. Emang karaos kan ya alhamdulillah abdi teh kenal sareng akang kan di nya emang kan ya BG di papat ayah SMA. Alhamdulillah rada teu wala-wala teuing. Malawan teuing gitu. Nya sih karaos bener. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti juga mudah-mudahan nanti punya adik, punya sense ketika Yuri merasakan itu, ketika dengerin anak muda usia SMP SMA nu tanggung butuh kehadiran seorang lelaki, Yuri hadir. Karena disitulah laki-laki ngajakin kuat awewe kan ngajakin perasaannya, laki itu ngajakin otak asli lah nu gitu-gitu wae kan aya laki makan gitunya. Kecuali lamun laki geblay ka handapna teh gitu. Maka lamun satu komunitas geblay ka handapna teh kabeh gitu. Di luhurna geblay misalnya, kali itu geblay. Sapal. Ketika di luhurna kuat, maka terus ka handapna kuat. Bahaya. Maka Yuri itu nanti sebarkan itu ke adik-adik yang barangkali mungkin dia tidak menemukan sosok ayah di rumahnya, atau mungkin ayahnya belum tersadarkan, belum sense ke sana gitu ya. Belum ingat ke sana. Itulah gitu. Luar biasa. Kan ya waktu sih yuk. Kan kalau sampai keadaan isa deui we, buka deui we mah tiap keadaan buka. Sepertanyaan deui mungkin. Ya, siap. Ya, ada yang masuk lagi nih. Wah, ya berat ya. Berat ya tentang suami istri. Izin tanya nih, Kang, mengapa bisa terjadi kasus pelakor? Alah, ya. Pelakor tanya. Pelakor teh? Pelakor mah sih kan. Pemelakor mah. Kapan kita mau ini dia yuk? Kirain nanya sah. Balas. Pelakor teh. Balas lah we. Kuna tungguan. Pelakor teh. Atau googling naon pelakor. Googling. Pelakor mah di kampungnya itu apa? Itu apa? Pelakor adalah naon kita cek Google. Sekalian teh jawaban dirinya tuh. Ini merebut pasangan orang lain. Jauh-jauh merebut pasangan orang lain ya karena pelakor. Perebut. Naon Kang? Tah, kita perebut lelaki orang. Update ikannya. Perebut lelaki orang. Kenapa ada kasus sebenarnya pelakor perebut lelaki orang? Satu, karena dia seorang laki-laki tidak betah di rumah. Karena suasana rumah seperti suasana rumah duka. Sehingga kemudian betahnya di luar. Charles, tak kau pemajikan dengan Charles ya Charles. Charles sama Lani mulai gitu. Karena dia tidak betah di rumah. Beda dengan mencari nafkah. Ketika dia tidak sudah beres mencari nafkah sebagainya, mudah kayak gitu. Main ya, bukan dalam aktivitas tidak manfaat. Dua, ketika rumah atau istri tidak lagi dirindukan oleh suami. Tiga, hilangnya sakinah. Satu, kenapa terjadi pelakor ini? Karena suami tidak betah di rumah. Akibat apa? Mungkin kultur budaya rumah atau mungkin suasana rumah. Maka kalau ini yang namanya laki-laki perempuan, maka
ibu-ibu tolong ketika suami pulang, tolong jamu dengan sebaik-baiknya. Sediakan teh, sediakan sediakan air panas untuk mandi. Itulah yang menyebabkan suami itu betah di rumah teh. Pokoknya mana aja anu ningali nu geulis di luar pamajikan urang panggelisna. Sekalipun banyak yang geulis, yang baik di luar, mau aya leuwih bager dibanding istri urang. Bagus istri mah yur asli. Coba aku yuri ceknya istri sebagai tukang cuci, tukang masak, tukang bersih, namun nyewa. Satahunan sabaraha eta. Boborot. Ini bayar gaji leutik, tetap setia, Bro. Maka belajarlah untuk menghargai itu suami teh gitu. Nah, maka istri pun kayak gitu, belajarlah memuliakan suami ketika pulang. Assalamualaikum. Suntangan kalimat tuh. Assalamualaikum, romantis. Oleh kan bobogohannya? Bobogohan sospi. Bobogohan mah. Assalamualaikum, udah makan belum? Oh, non KWC wae kan disebutkan OTW, WC, aborsi misalnya. Aja gitu. Aja wae. Lagi di mana? Aborsi di mana? WC bisa aya nu gitunya. Nah, maka ya belajarlah untuk menciptakan suasana-suasana itu di rumah. Bagaimana membuat suami betah, ya. Yang kedua tadi apa sih? Apalagi? Kedua tadi adalah Launching kayak hirap teh ABG. Satu, suasana rumah. Dua, iladen gitu. Melayani suami segala bentuk kebutuhannya, memfasilitasi kebutuhan-kebutuhannya, dipermudah. Ketika suami, saya di podcast yang lalu, ketika suami cari nafkah, coba istri juga cari nafkah di rumah dengan cara berdoa. Itulah yang kemudian suami sulit untuk istri itu tergantikan gitu. Pokoknya masih cinta di mah, nggak balik misalnya. Yang terakhir adalah hilangnya sakinah. Sakinah itu adalah sakana itu diam. Sakana itu diam. Orang yang diam dari sisi ekonomi maksudnya miskin. Karena ekonominya diam, nggak bergerak gitu ya. Sakinah itu sifatnya, orang sifat hati yang membuat dia tentrem, adem, ayem. Akibat dari apa itu? Satu, kurang ibadah. Di mana itu sholat banget tuh. Suami istri tanpa sholat berjamaah bisa. Umur-umuran sampai tahajud bareng bisa. Aja kan kayak mau Yogi bisa punya adik. Sholat tahajud sama jamaah duaan. Saya yakin air mata itu nyeclak tanpa mesti ngomong. Dek, namanya adek namanya Dede. Rere. Dede. Sak, mana? Rere. Ya saya nyebut anaknya. Dede ya, ulang tadi non. Rere. Hese mamanya kan biasa. Rere, ayo sholat lah. Kita tahajud, kita doakan ayah, bunda, bisa. Yuk, wa imaman. Oke, beres sholat doakan bapaknya si mama. Itu teh lanjut juga gitu teh. Jangan pernah bikin di. Belajar kayak gitu, Bro. Hari itu dia isu penting kayak. Coba. Makanya besok Jumat hari ayamul sayyidul ayam, hari terbaik. Kamar kayak janjiannya aja jam 3 orang sholat barengan di kamar A. Mantap. Saya tidak pernah meminta mati kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum anak saya nangis doakeun urang kena tahajud. Di DP-an yuk ketika Bapak Yuri ke sholat tahajud jika kitu di sepertiga malam jeung adi lanceuk surga di DP-an tah. Surga Bapak ente di DP-an ku ente. Surga Mama ente di DP-an ku ente. Di booking gitu. Di booking ku anak gitu. Muriding masalahnya kan pernah booking ente mah. Kan pernah eta belajarlah. Siapa? Karena ente kan mengakui lah gitu ya, mengaku gitu. Walaupun saya beranggapan ente soleh itu nanya. Amin. Cobalah itulah. Di malam jam 3 urang boga urang kasih si mama dan si bapak hadiah 11 rakaat. So sweet pisan apa. Wanita kali gitu. Ajan. WA teman wani mah cobaan dulu step by step ngomong. Mudah-mudahan nonton ya. Nonton ya. Ya WA kita hadiahkan si mama dan si bapak 11 rakaat yuk sepertiga malam. Ih. Keren.
Nantinya mudah-mudahan jadi siklus keluarga, siklus keluarga. Ketika Yuri dan adik sholat tahajud bareng, kadang ku si bapak ku si mama itu ikut sholat. Yuri bisa nggak imaman? Ke sholat bareng, salam, minta maaf, minta didoakan. Bisa jadi mandad dah hidup Yuri akibat doa orang tua anu teu ngalir ka ente. Teu pernah dipenta ku ente senajan orang tua itu selalu mendoakan ente ketika sholatnya. Susahnya tadi penta oke, tapi dengan hal seperti itu mengundang barokah Allah ke imah ente, mengundang nikmat Allah datang ke imah ente. Sekalipun nanaon di imah, da asa dunia da asa urang atuh. Ketika di keluarga tenang, sholat tahajud bareng ayah, ibu, adi, ayah, atau minimal duaan adi jeung lancik ente jeung adi sholat hadiahkeun si mama. Wih, saya berani jamin subuh terasa lega hati teh pikiran sepanjang gitu. Udahlah jam 8 mah heueuh madad datu. Hese. Paling pae sih urang. Gitu. Ya, gitu. Tah kehilangan sakinah itu kehilangan kultur kayak gitu di keluarga. Bahkan saya memahami jarang hal-hal masih kena tabu di keluarga itu melakukan sholat berjamaah bareng, ngaji bareng. Cek yuk teh, kayak beres tahajud, orang sholat, orang ngaji yuk, bimbing tahsin ku AA, wih keren. Sok ke dia, cek yuk teh, alama, macam alif lamim, baik kamar baik lah, sebenarnya. Itu penting dilakukan lah kayaknya. Yang penting mah didawamkan dulu, dibacakan dulu, dibimbing ku Yuri. Sorry, anak laki-laki kahiji itu pengganti bapak loh. Selama bapak Yogi di luar kota, pengganti bapak itu ente. Gitu. Udah kahiji. Dan nasab seorang ayah itu bukan ke anak kedua. Nasab seorang ayah itu ke anak pertama. Misal ya, Yuri punya anak misal. Yang pertama namanya Asep. Yang kedua namanya yang pertama namanya Asep, yang kedua misal mohon maaf ya Udin misal. Yuri itu disebut dengan Abu Asep, bukan Abu Udin. Karena Udin itu anak kedua. Gitu ya. Yuri suatu saat si Asep ini punya anak misal namanya Yatak, disebut Abu Yatak misal gitu. Bisa wae. Bisa wae. Serius tapi tadi iya. Serius. No, saya khawatir Yuri meneteskan air mata di dia euy. Ini bahaya. Ya Allah. Entah saya nyengkongkeun lah bisi. Gitu ya, adan amat ya. Amat Isa. Udah Isa. Buka di. Alhamdulillah kasih. Saya rada kesentuh ya. Sieuna mesti isinya. Ini saya nama. Alhamdulillah. Ini cobian. Cuma panas deh. Panas deh tuh panas. Anyar disepan deui sih namanya. Iya di saneutkeun cokelat maneh. Heeh. Sisa kumaha. Bugis lakek. Bentar. Kol-kol, ana bugisna? Bugis kol-kolah. Kol-kolah. Sisa kumaha. Panas. Panas, guys. Bahagana. Kedua closing lah ya. Jauh lah guys. Video kali ini GME. Panas. Aduh. Panas ngebulkan ya tuh. Dekat kameranya nyakal. Closing lah ini. Panas obrolan sekali deui we. Panas. Cingsok kumaha. Kameramen close up kameramen. Satu. Jangan lucu itu. Abi mah da. Harus nama bina lungguh gitu lungguh tititnya. Tutut salah. Titit mah tuh anak merai. Astagfirullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Aduh bareng seuri bareng bugis. Nah, jadi panas. Gede we. Kita closing dulu. Oke, terima kasih.
Kang. Sama-sama. Aduh, kagak podcast ini masuk ya. Luar biasa, alhamdulillah. Kameramen gue ketuk tengah seri. Kayak lanjut, Serina. Terima kasih sekali lagi, Kang udah jawab nih pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa, para sahabat, dan terima kasih juga para sahabat yang sudah menanyakan, dan jangan lupa nanti pasti ada lagi video Q&A ya. Betul. Ya mungkin bulan depan. Jadi silakan bisa komen langsung di video-video kita di YouTube, langsung komen, atau bisa hubungi nomor saya WA di 085. Ayo siaran radio. Deh. Terus panas. Terus biasa di DM di IG Bapak Milenial, terus TikTok juga bisa komen di TikTok. 085 nomor 085-77235-3013. Nomor nanti. Oke, terima kasih. Cepat. Panas atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.